Selamat datang kembali di channel Pejuang Pendidikan ID. Di sesi ini kita akan belajar soal-soal tes karakteristik pribadi atau TKP untuk seleksi kompetensi dasar CPNS. Perlu diketahui bahwa soal-soal TKP ini tidak ada benar dan salah, melainkan menggunakan skor dari 5 sampai 1. Jadi hanya ada jawaban yang paling tepat, itu skornya 5, atau yang paling tidak tepat di antara jawaban lainnya, yaitu skornya 1. Nantinya akan ada 100 soal yang saya bagi menjadi beberapa video, dan materi ini akan saya upload rutin beberapa minggu atau beberapa hari ke depan. Semua soal yang ada di channel ini murni dibuat oleh tim kami, jadi bukan copy-paste konten orang atau buku-buku modul tes CPNS lainnya ya. Semoga dapat membantu persiapan teman-teman semua yang ikut dalam seleksi CPNS. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar langsung muncul notifikasi ketika video lanjutan sudah rilis. Baik, kita mulai. Soal yang pertama. Seorang warga datang ke kantor kecamatan untuk mengurus KTP elektronik yang baru, namun mengalami keterlambatan karena alat perekaman data sedang rusak. Apa yang Anda lakukan? A. Menyuruh warga kembali minggu depan karena alat sedang diperbaiki. B. Menyampaikan keluhan kepada atasan Anda untuk segera memperbaiki alat tersebut. C. Meminta warga untuk mencoba kantor kecamatan lain yang mungkin memiliki alat yang berfungsi. D. Mencatat data manual dan menjanjikan pembuatan KTP setelah alat diperbaiki. Atau E. Mengabaikan keluhan warga dan fokus pada pekerjaan. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu mencatat data manual dan menjanjikan pembuatan KTP setelah alat diperbaiki. Kita lanjut soal nomor 2. Seorang warga mengurus surat pindah domisili, namun prosesnya lambat karena adanya masalah administrasi yang tidak jelas. Apa yang Anda lakukan untuk mempercepat prosesnya? A. Meminta warga untuk menunggu hingga masalah administrasi selesai. B. Menyarankan warga untuk melaporkan masalah ini kepada pejabat yang lebih tinggi. C. Berusaha mencari tahu penyebab masalah administrasi dan memberikan solusi. D. Mengarahkan warga untuk membuat pengaduan resmi ke instansi terkait. Atau E. Mengabaikan masalah karena bukan tugas Anda untuk menyelesaikannya. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu berusaha mencari tahu penyebab masalah administrasi lalu memberikan solusinya. Kita lanjut soal nomor 3. Arya adalah seorang polisi yang sedang berpatroli. Dia melihat seorang remaja melanggar lalu lintas dengan sengaja. Tetapi ketika didekati, remaja tersebut mengaku bahwa ia adalah anak dari seorang pejabat tinggi. Bagaimana Arya seharusnya merespon? A. Menindak sesuai aturan tanpa memperdulikan latar belakang keluarga remaja tersebut. B. Memberi peringatan ringan tanpa menindak lebih lanjut karena takut akan konsekuensi. C. Melaporkan kejadian tersebut kepada atasan untuk arahan lebih lanjut. D. Melepaskan remaja tersebut dengan nasihat agar tidak mengulangi pelanggaran. E. Mengabaikan pelanggaran tersebut untuk menghindari masalah dengan pejabat. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menindak sesuai aturan tanpa mempedulikan latar belakang keluarga remaja tersebut. Soal nomor 4. Seorang warga sudah menunggu lebih dari sebulan untuk sidang perceraian, namun terus ditunda tanpa alasan yang jelas. Bagaimana Anda merespon keluhan warga tersebut? A. Menyarankan warga untuk membuat surat resmi komplain kepada pengadilan. B. Mengarahkan warga untuk langsung menghubungi hakim yang bertanggung jawab. C. Melaporkan keluhan tersebut kepada pihak yang berwenang di pengadilan. D. Meminta warga untuk bersabar karena proses perceraian memang memakan waktu. E. Mengabaikan keluhan warga karena proses pengadilan bukan tanggung jawab Anda. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu melaporkan keluhan tersebut kepada pihak yang berwenang di pengadilan. Soal nomor 5. Seorang pasien di puskesmas mengeluhkan antrian panjang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan meskipun ia sudah mendaftar secara online. Bagaimana Anda akan menangani keluhan ini? A. Menyarankan pasien untuk datang lebih awal di lain waktu. B.
meminta maaf dan mengarahkan pasien ke jalur prioritas jika kondisinya mendesak. C. Menjelaskan bahwa antrian panjang disebabkan oleh banyaknya pasien. D. Meminta pasien untuk menunggu dengan sabar, karena semua pasien harus diperlakukan sama. Atau E. Mengabaikan keluhan dan melanjutkan pekerjaan Anda. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Meminta maaf dan mengarahkan pasien ke jalur prioritas jika kondisinya memang mendesak. Soal nomor 6. Seorang warga yang ingin mengurus IMB atau izin mendirikan bangunan merasa frustasi karena pengurusannya lambat dan harus bolak-balik ke kantor perizinan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta warga untuk bersabar karena proses pengurusan izin memang lama. B. Menyarankan warga untuk mengecek apakah ada dokumen yang kurang lengkap. C. Membantu warga dengan memberikan panduan yang lebih jelas agar prosesnya tidak terhambat lagi. D. Menyuruh warga untuk menghubungi bagian perizinan secara langsung. Atau E. Mengabaikan keluhan karena Anda tidak bertugas di bagian perizinan. Jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu membantu warga dengan memberikan panduan yang lebih jelas agar prosesnya tidak terhambat lagi. Soal nomor 7, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, seorang warga merasa kesulitan di dalam mengurus akta kematian karena prosedurnya dianggap terlalu rumit. Bagaimana Anda menanggapinya? A. Menjelaskan bahwa prosedur memang kompleks untuk menjaga validitas data. B. Menyuruh warga untuk lebih teliti dalam memahami syarat-syarat yang diperlukan. C. Membantu warga memahami langkah-langkah yang harus diikuti dengan lebih jelas. D. Menyarankan warga untuk menggunakan jasa pihak ketiga agar lebih cepat. Atau E. Mengabaikan keluhan warga karena Anda tidak terlibat langsung dalam pengurusan akta. Jawaban yang tepat adalah C. Membantu warga memahami langkah-langkah yang harus diikuti dengan lebih jelas. Soal nomor 8. Di kantor kecamatan, seorang warga mengeluh karena pengurusan surat keterangan belum selesai setelah berminggu-minggu. Padahal dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap. Apa tindakan Anda? A. Meminta warga untuk bersabar karena prosesnya memang lama. B. Pengecekan ulang apakah ada masalah pada administrasi yang memperlambat prosesnya. C. Menyampaikan keluhan warga kepada atasan untuk percepatan proses. D. Menyarankan warga untuk kembali lagi di lain waktu. Atau E. Mengabaikan keluhan warga karena bukan tanggung jawab Anda. Dari soal ini, jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu mengecek ulang apakah ada masalah pada administrasi yang memperlambat prosesnya. Soal nomor 9. Di kantor kelurahan, seorang warga mengeluh karena belum mendapatkan balasan terkait permohonannya untuk surat keterangan usaha yang sudah diajukan lebih dari 2 minggu. Bagaimana Anda menanggapinya? A. Meminta warga untuk mengecek ulang persyaratannya. B. Menjelaskan bahwa proses pengurusan surat terkadang membutuhkan waktu lebih lama. C. Menghubungi bagian terkait untuk menindaklanjuti keluhan warga. D. Menyarankan warga untuk datang kembali minggu depan. Atau E. Mengabaikan keluhan warga karena Anda bukan bagian yang mengurus surat tersebut. Jawaban yang tepat adalah C. Menghubungi bagian terkait untuk menindaklanjuti keluhan dari warga. Soal nomor 10. Anda bekerja di kantor kecamatan dan seorang warga mengeluhkan proses pengurusan KTP yang sangat lambat. Warga tersebut tampak kecewa dan mulai menyampaikan keluhan dengan suara yang keras. Bagaimana Anda merespons situasi seperti ini? A. Meminta warga untuk menunggu dengan sabar tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. B. Menyampaikan kepada warga bahwa proses memang memakan waktu dan meminta untuk tidak mengganggu pelayanan. C. Menjelaskan prosedur dan memberikan perkiraan waktu penyelesaian yang realistis, serta meminta maaf atas keterlambatan. D. Mengabaikan keluhan warga karena banyak warga lain yang harus dilayani. Atau E. Mengarahkan warga untuk datang kembali lain hari. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu menjelaskan prosedur dan memberikan perkiraan waktu penyelesaian yang realistis, serta meminta maaf atas keterlambatan. Baik, itu 10 soal awal yang sudah kita lewati. Semoga menambah pengetahuan teman-teman
Untuk soal berikutnya akan segera diupload ya. Jadi silahkan di like jika kalian suka atau dislike aja kalau teman-teman nggak suka. Nanti jika ada pertanyaan silahkan masukkan di kolom komentar. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.